Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini berisi tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Saya Nurul Aziza, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Tujuan pembelajaran khusus pada modul kali ini, calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dimana tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Setiap murid adalah pribadi yang unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama halnya dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi, juga yang lain sebagainya. Pasti berbeda, bukan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Tentunya, tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan baik. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama menetapkan dan memahami tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal, asesmen kognitif, dan asesmen non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, menyediakan dukungan tambahan untuk murid yang membutuhkan. Dan yang keenam, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan murid secara berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, readiness, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat, sesuai hobi, keinginan, dan kecenderungan murid. Yang ketiga, profil belajar, yaitu pendekatan yang disukai murid untuk belajar. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru harus melakukan penilaian pengetahuan awal dan memetakan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid belajar. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk, di mana kecerdasan setiap anak itu pasti berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi
dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana dalam diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif dan yang lainnya, disesuaikan dengan gaya belajar murid. Yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan, esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar murid secara optimal. Nah, dalam pertanyaan yang ketiga, menanyakan tentang keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yang telah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid merdeka belajar. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.